Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari penerapan metode GRU untuk deteksi kredit card fraud untuk memenuhi syarat dari ujian akhir semester mata kuliah data mining yang diampu oleh Bapak Ervin Yohanes Skom Mkom MSc PhD. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kelompok 2 beranggotakan Nurul Nafisa dengan NIM 240519050002 dan saya sendiri Esti Yogianti dengan NIM 240519050010. Next. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital memudahkan transaksi keuangan, namun juga meningkatkan resiko penipuan kartu kredit. Menurut laporan dari Federal Trade Commission atau FTC, jumlah kasus penipuan kartu kredit di Amerika Serikat mencapai lebih dari 440.000 kasus pada tahun 2023, meningkat 76% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penipuan ini sulit dideteksi karena meniru pola transaksi yang sah dan jumlah kasusnya sangat kecil, menyebabkan data menjadi tidak seimbang. Hal ini menantang sistem deteksi untuk mengenali kasus fraud atau penipuan secara akurat. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode Gate Recurrent Unit atau GRU yang mampu mempelajari pola kompleks dalam data transaksi. Teknik pendukung seperti PCA untuk reduksi dimensi, smooth untuk menyeimbangkan data, serta class weight dan validasi stratified K-fold validation diterapkan guna meningkatkan kinerja model. Pendekatan ini diharapkan untuk menghasilkan sistem deteksi fraud atau penipuan yang akurat dan adaptif terhadap perubahan pola kejahatan finansial. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menerapkan metode Gate Recurrent Unit atau GRU dalam mendeteksi penipuan pada data transaksi kartu kredit. Yang kedua, mengembangkan dan melatih model GRU agar dapat mengenali pola transaksi mencurigakan berdasarkan data urutan. Yang ketiga, mengevaluasi performa model deteksi penipuan menggunakan matrik akurasi, presisi, recall, F1 score, dan RUC-AUC guna mengetahui efektivitas model pada data tidak seimbang. Yang ketiga, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deep learning, khususnya GRU, yang merupakan varian dari Recurrent Neural Network atau RNN. Penelitian ini menggunakan smooth dan validasi model atau stratified K-fold cross validation sebanyak 5 lipatan atau 5-fold. Dataset yang digunakan merupakan dataset publik yang diambil dari Kaggle yang berjudul Credit Card Fraud Detection berisi 284.807 transaksi kartu kredit yang dilakukan oleh nasabah di Eropa pada tahun 2013 dengan 30 fitur yang ada di dalamnya. Distribusi data pada dataset ini sangat tidak seimbang atau imbalance, di mana hanya terdapat 492 transaksi fraud dari total 284.807 transaksi atau sekitar 0,172% dari seluruh data. Untuk keterangan fitur pada kolomnya itu ada time dengan deskripsi merupakan waktu relatif dari transaksi pertama dalam satuan detik, lalu ada V1 sampai V8 yang merupakan fitur hasil ekstraksi PCA dari data asli, lalu ada amount yang merupakan jumlah nominal transaksi, lalu ada dua kelas target yaitu 0 dan 1, 0 itu merupakan keterangan dari normal dan 1 merupakan keterangan dari fraud. Selanjutnya ini merupakan diagram alur dalam penelitian ini. Yang pertama ini ada inputan dari penelitian yang merupakan dataset credit card yang dalam berbentuk CFV. Lalu selanjutnya tahapan pre-processing data. Tahapan pre-processing ini terdapat dua tahapan yaitu pemisahan fitur dan label yang memisahkan antara fitur X dan label target.
Seluruh kolom dalam dataset kecuali kolom kelas digunakan sebagai fitur, lalu kolom kelas ini berisi nilai yaitu 2 label kelas, ada 0 dan 1. Lalu untuk preprocessing yang kedua itu ada normalisasi. Normalisasi ini untuk memastikan keberagaman skala antar fitur yang dilakukan normalisasi menggunakan min-max scaling. Selanjutnya itu langsung ke split data. Split data ini menggunakan jumlah lipatan sebanyak 5 volt. Teknik ini itu untuk memastikan distribusi kelas tetap proporsional pada setiap voltnya, sehingga evaluasi model lebih representatif terhadap distribusi data sesungguhnya. Selanjutnya, setelah split data itu akan dilakukan penanganan imbalance class atau imbalance datanya. Ini menggunakan dua pendekatan komplementer yaitu smooth dan class weight. Smooth ini tuh merupakan metode oversampling yang bekerja dengan cara membuat sampel sistematis dari kelas minoritas yaitu class float berdasarkan interpolasi antara data yang ada. Dalam penelitian ini, smooth diterapkan hanya pada data pelatihan, yaitu training set, dalam setiap vote pada proses cross-validation. Penerapan smooth secara eksklusif pada data pelatihan dilakukan untuk menghindari data leakage atau kebocoran data. Smooth ini diterapkan pada keseluruhan data sebelum pembagian train dan tes data. Maka data itu sintetis hasil oversampling dapat memiliki keterkaitan atau kemiripan statistik dengan data uji. Lalu yang kedua itu pendekatan komplementer menggunakan class weight. Selain oversampling digunakan pola teknik class weight untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Dalam pendekatan ini, model diberitahu bahwa kesalahan pada kelas minoritas harus dihitung dengan bobot yang lebih besar dibanding dengan kelas mayoritas. Untuk selanjutnya itu ada model GRU. Model GRU ditampilkan pada bagian yang sebelahnya. Di sini itu adalah arsitektur model dari GRU. Yang pertama, GRU layer, itu GRU layernya ada dua. Untuk layer pertama, fungsinya untuk mengolah input sekuensial dan mengembalikan seluruh urutan. Untuk layer kedua, fungsinya memproses hasil dari layer sebelumnya. Selanjutnya, normalisasi. Normalisasi ini untuk menstabilkan distribusi aktivasi dan mempercepat pelatihan. Untuk dense layer ini menggunakan unit dan relu. Untuk full connected layer dengan aktivasi relu. Lalu untuk outputnya, untuk klasifikasi biner menentukan probabilitas suatu transaksi merupakan fraud atau bukan. Untuk matrik evaluasi yang digunakan, ini ada 3 macam matrik evaluasi, yaitu ada confusion matrix. Di situ menyediakan gambaran jumlah prediksi benar atau salah untuk setiap kelas. Untuk matrik yang kedua, yaitu ada ROC, AUC. Itu untuk mengukur kemampuan model membedakan antara class fraud dan non-fraud. Untuk matrik yang ketiga ada classification report. Ini menyediakan informasi tentang akurasi, presisi, recall, F1 score, dan support untuk masing-masing kelasnya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai hasil penelitian akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Baik, di sini karena tadi sudah dijelaskan bahwa dataset yang digunakan itu tidak seimbang atau imbalance, maka hasilnya itu kurang maksimal di bagian precision. Namun beberapa kali tuning telah saya lakukan dan di sini
saya telah menyajikan hasil tuning yang dirasa hasilnya itu yang terbaik. Jadi pada skema GRU dengan neuron 64, 32 dengan dropout 0,3, learning rate-nya 0,001 dengan epoch 10. Berikut hasil dari masing-masing vote, yaitu dari vote 1 sampai vote 5. Jadi bisa kita lihat bahwa hasil dari ROC dan AUC itu sangat baik, rata-rata itu di atas 0,94, di mana semua vote yang menandakan bahwa model semua secara mampu membedakan antara transaksi fraud dan juga transaksi normal. Kemudian bisa kita lihat untuk vote awal, yaitu vote 1 dan juga 2, dia meskipun memiliki nilai recall yang tinggi, yang mana dia menunjukkan sebagian besar itu transaksi vote-nya itu berhasil dikenali atau true positif tinggi, namun precision-nya di sini itu rendah, hanya pada vote 1 itu hanya 0,02 dan juga vote 2 precision-nya 0,07, di mana hal ini berarti banyaknya transaksi normal itu salah diklasifikasikan sebagai fraud atau yang disebut false positive. Untuk confusion metric pada vote 1 seperti ini perbedaan dari confusion metric vote 1 sama confusion metric vote 5, di mana pada confusion metric vote 1 dia memiliki true positifnya ini ada 90, di mana transaksi fraud yang berhasil dideteksi dengan benar sebagai fraud itu 90, kemudian ada false negatif di mana bernilai 9, di mana transaksi fraud yang salah diklasifikasikan sebagai transaksi normal atau false, kan ada positif berjumlah 1.200, di mana normal yang salah diklasifikasikan sebagai fraud. Kemudian ada di sini true negatif, di mana ada 52.636, di mana transaksi normal yang berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai normal. Kemudian untuk confusion metric vote 5, di sini ada true positifnya itu ada 79. Jadi transaksi fraud yang berhasil dideteksi dengan benar sebagai fraud itu ada 79. Kemudian untuk false negatif, di mana fraud yang salah diklasifikasikan sebagai transaksi normal ada 19. Kemudian ada false positif, di mana transaksi normal yang salah diklasifikasikan sebagai fraud ada 50. Kemudian untuk true negatif ada 56.813, di mana transaksi normal yang berhasil diklasifikasikan dengan benar sebagai normal ada berjumlah tersebut 56.813. Kemudian ada juga pada skema GRU 64 dengan neuron 64, 32 dengan dropout 0,3, learning rate-nya saya ubah menjadi 0,005 dengan epoch 10. Di sini hasilnya seperti ini, di mana hasil yang mendekati yang baik itu pada vote 1 dengan konfigurasi tersebut seperti ini, mendapatkan hasil ini, yaitu untuk true positifnya transaksi fraud yang berhasil terdeteksi dengan benar sebagai fraudnya ada 80, kemudian false negatif, di mana transaksi fraud yang gagal dikenali atau terdeteksi sebagai transaksi normal ada 18, kemudian ada false positif, di mana transaksi normal yang salah diklasifikasikan sebagai fraud ada 41, kemudian ada true negatif
ada 56.822 di mana transaksi normal yang diklasifikasikan dengan benar sebagai normal berjumlah tersebut. Kemudian di sini juga dilakukan percobaan pada GRU dengan neuron 128 unit dan 64 unit di mana dropout-nya 0,3, learning rate-nya 0,005 dengan epoch 30. Di sini hasil fold-nya di mana pada hasil fold ini hasil yang paling baik yaitu pada fold 1, di mana pada fold 1 memiliki akurasi 1, precision-nya 0,64 dengan recall 0,84 dan juga F1 score-nya 0,72. Jadi di sini ada true positifnya. True positifnya di mana fault yang terdeteksi sebagai fault-nya itu ada 83. Kemudian false negatif di mana fault yang gagal dikenali atau dideteksi sebagai normal ada 16. Kemudian ada false positif di mana false positif ini normal yang salah diklasifikasikan sebagai fraud ada 47. Kemudian ada true negatif di mana transaksi normal yang diklasifikasikan dengan benar sebagai transaksi normal ada 56.816. Untuk source code-nya itu seperti ini, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Esti bahwa yang pertama yaitu dengan menautkan Google Drive ke Google Colab. Jadi data setnya sudah saya masukkan ke dalam Google Drive sehingga perlu adanya penautan antara Google Drive ke Google Colab. Kemudian melakukan import library, di mana library yang dibutuhkan harus diimport. Misalnya ada smoothie, kemudian ada classwake, kemudian ada minmax atau AUC, kemudian load dataset. Kemudian di sini saya melakukan pengecekan daftar fitur yang ada dalam dataset. Jadi di sini ada 31, di mana yang satu itu 30 sebagai fitur, yang satunya dengan kelas ini sebagai label, di mana ada labelnya 0 dan 1. Untuk 0 itu transaksi normal, satunya untuk transaksi fraud. Di sini mencoba untuk menampilkan dataset dari dataset. Kemudian selanjutnya yaitu mengecek apakah ada missing value atau jumlah nilai yang kosong dari per kolom. Ketika dicek ternyata tidak ada missing value atau nilai pada kolom. Kemudian setelah itu yaitu melakukan feature and label, di mana untuk fitur dia itu menggunakan 30 tadi kecuali variabel kelas. Kemudian untuk labelnya yaitu menggunakan kelas, kemudian dilakukan normalisasi yaitu dengan min-max scalar agar nilainya itu lebih lebih stabil dengan range 0 sampai 1 itu. Kemudian melakukan di sini yaitu menggunakan cross validation, di mana K-fold-nya itu ada 5 lipatan. Kemudian di sini itu menggunakan smooth, di mana smooth ini diterapkan hanya pada data training set. Kemudian karena kelasnya imbalance karena datasetnya itu imbalance, maka dilakukan smooth dan juga classwake, di mana classwake ini itu dalam pendekatannya itu model diberitahu bahwa kesalahan pada kelas minoritas atau fraud itu harus dihitung dengan bobot yang lebih besar dibandingkan kelas mayoritas. Kemudian setelah itu pembangunan model GRU.
Jadi pada GRU ini yang tertampil itu GRU dengan neuron 64, kemudian ada batch normalization, kemudian ada GRU dengan neuron 32 dengan densenya 16, dropout-nya untuk mengurangi overfitting, dia menggunakan 0,3 dengan dense untuk output ini 1. Di sini menggunakan activation-nya ReLU, kemudian activation-nya ini menggunakan di dense ini ada sigmoid. Di sini menggunakan optimizer-nya Adam dengan learning rate-nya 0,001. Kemudian untuk ini diatur epoch-nya 10 dengan batch size-nya 64. Kemudian threshold-nya ini 0,3. Di sini hasilnya itu tadi yang saya jelaskan bahwa untuk volt 1 dan volt 2 itu kurang maksimal, di mana dia yang maksimal itu pada volt 5. Volt 5 dengan akurasi 1, kemudian untuk precision-nya pada growth-nya 0,61, kemudian recall-nya 0,81, F1 score-nya 0,70. Kemudian di sini juga saya melakukan hypertuning parameter, mengganti learning rate-nya menjadi 0,005, di mana hasilnya yang paling optimal itu pada volt 3, di mana pada volt 3 ini dengan precision fraud-nya 0,66, recall-nya 0,82, dengan F1 score-nya 0,73. Kemudian di sini juga melakukan percobaan dengan GRU dengan neuronnya 128, kemudian 64 dengan epoch-nya itu 30 dengan batch size-nya 128 dengan learning rate-nya 0,0005 dengan hasil optimal yaitu pada volt 1, yaitu dengan precision port-nya 0,64, recall-nya 0,84, dan F1 score-nya 0,72. Saya kembalikan lagi ke Mbak Esti. Oke, jadi karena sudah dijelaskan mulai latar belakang, tujuan, metode, dan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil eksperimen terhadap berbagai konfigurasi model GRU menunjukkan performa yang baik dalam mendeteksi transaksi fraud atau penipuan meskipun data tidak seimbang hanya dengan presentase 0,172% dan merupakan transaksi fraud. Nilai ROC/AUC yang konsisten itu di atas 0,94 pada seluruh konfigurasi, menunjukkan bahwa GRU mampu membedakan antara transaksi normal dan transaksi penipuan secara efektif. Hal ini membuktikan bahwa arsitektur GRU dapat menangkap pola sekuensial dari data transaksi yang kompleks, menjadikan cocok untuk diterapkan pada kasus deteksi anomali seperti fraud detection. Untuk mengatasi ketimpangan kelas yang ekstrim, digunakan metode smooth serta pemberian class weight saat pelatihan model. Kombinasi kedua ini terbukti dapat membantu model lebih fokus dalam mengenali pola dari kelas minoritas atau hasil dari fraud tersebut.
Eksperimen terhadap beberapa konfigurasi menunjukkan bahwa konfigurasi model sangat mempengaruhi performa GRU. Konfigurasi awal menggunakan GRU 6432 dengan dropout 0,3, learning rate 0,001 menghasilkan recall tinggi, namun dengan nilai presisi yang rendah. Setelah dilakukan tuning, seperti menurunkan learning rate menjadi 0,005, nilai advanced score mulai membaik. Hasil terbaik keseimbangan antara presisi dan recall, serta menghasilkan nilai RUC-EUC stabil di atas 0,97. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas model dan waktu pelatihan yang lebih panjang mampu meningkatkan kemampuan model dalam mengenali pola transaksi fraud secara lebih akurat dan seimbang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.